Renungan Minggu Biasa ke-17. Berbagi dengan murah hati, menyalurkan sikap kemurahan hati Allah. Bacaan pertama diambil dari kitab kedua Raja-Raja, bab 4 ayat 42 sampai 44. Bacaan kedua surat Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 4 ayat 1 sampai 6. Dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 15. Saudara-saudariku terkasih, berkembangnya kasus virus corona di berbagai daerah memacu berbagai pihak untuk berpartisipasi. Beberapa umat bercerita tentang partisipasi tetangga, masyarakat sekitar, umat, jemaat dalam membantu korban virus corona yang dirawat di rumah isolasi mandiri. Banyak sumbangan yang diberikan. Ada yang menyumbangkan makanan, obat-obatan, vitamin, dan uang, dana. Sikap demikian menyebabkan mereka yang terinfeksi virus corona dapat disembuhkan, diselamatkan, dan keluarga mereka juga dibantu. 3 bacaan hari ini berbicara tentang kemurahan hati Allah dalam berbagi. Bacaan pertama menampilkan cerita tentang persembahan seorang kepada abdi Allah Elisa berupa roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Persembahan ini dipergunakan oleh Nabi Elisa untuk berbagi kasih dengan orang-orang yang membutuhkan. Berikanlah kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Para pelayan menjawab, "Bagaimana aku dapat menghidangkan ini di hadapan ratusan orang?" Jawab Elisa, "Berikanlah kepada orang-orang ini supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan dan bahkan akan ada sisanya." Di sini Elisa mau meyakinkan para pelayannya tentang kemurahan hati Allah untuk menghadirkan rahmat dan berkat bagi mereka yang membutuhkan. Firman Allah akan membawa kehidupan. Apa yang difirmankan Allah dapat terwujud dalam diri orang yang beriman dan mau bermurah hati dengan sesamanya yang membutuhkan. Saudara-saudariku terkasih, pengalaman Nabi Elisa ini terulang kembali dalam cerita Injil hari ini. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang kepada Yesus untuk mendengarkan pengajarannya, disembuhkan dari berbagai penyakit, Yesus ingin mencobai Filipus dengan sebuah pernyataan belas kasih. Di manakah kita akan membeli roti agar mereka ini makan? Menanggapi pernyataan Yesus ini, 2 murid Yesus coba memberikan jawaban. Filipus memberikan jawaban, "Roti seharga 2 dinar tidak cukup untuk orang banyak ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Andreas menyambung ungkapan Filipus. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ekor ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Jawaban Filipus dan Andreas di satu pihak saya menilai benar, karena situasi di atas gunung yang sepi, jauh dari kota, dan jumlah orang begitu banyak, 5.000 laki-laki tidak termasuk wanita dan anak-anak, tidak mungkin diberi makan dengan makanan yang sangat minim ini. Namun di pihak lain saya boleh mempersalahkan Filipus dan Andreas karena mereka kurang berinisiatif untuk mencari jalan keluar. Di samping itu juga mereka tidak percaya bahwa Yesus yang hadir di tengah-tengah mereka mampu menggandakan mujizat yang besar. Mereka juga belum percaya akan segala mujizat yang telah dibuat oleh Yesus.
Maka jawaban Filipus dan Andreas membuat Yesus merasa kecewa. Karena itu dengan sebuah perintah ia mengatakan, "Suruhlah orang-orang itu duduk, bagikanlah kepada mereka makanan ini dan kumpulkanlah sisa-sisa makanan itu." Dan mereka semua melaksanakan perintah Yesus, dan sisa dari makanan yang dikumpulkan 12 bakul. Di sini Yesus menunjukkan sikap kemurahan dan belas kasihan dari Allah kepada orang yang membutuhkan. Gerakan belas kasihan Yesus harus menjadi gerakan belas kasihan para rasul. Mereka tidak boleh menutup diri untuk membantu orang lain. Mereka harus memiliki sikap berbagi seperti seorang anak kecil yang mempersembahkan 5 roti dan 2 ikan kepada Yesus. Sabda dan kehendak Allah akan mencurahkan rahmat berlimpah kepada orang yang beriman dan yang mau bermurah hati. Saudara-saudariku terkasih, bagaimana sikap kita? Setiap saat kita diperintah oleh Allah untuk bermurah hati kepada sesama kita, termasuk kaum keluarga kita. Sudahkah kita berlaku murah hati? Sungguh ikhlaskah kita bermurah hati? Santo Paulus mengajak kita agar memiliki sikap rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Berusahalah hidup dalam damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, satu pengharapan, satu iman, satu Allah. Ia menyertai semua dan menjiwai kita semua untuk menyalurkan kasih-Nya kepada sesama kita.